Baik, saya akan lanjutkan penjelasan sudut berelasi ya. Ini saya mulai dari kuadran kedua terlebih dahulu. Di kuadran kedua, saya tadi memberikan contoh sudut 120 derajat kan ya. Oke, jadi kita buat contoh sudut 120 derajat ya. Bisa digunakan dua relasi ya. Bisa menggunakan 90 derajat atau 180 derajat. Yang pertama misalkan kita menggunakan sudut 180 derajat, maka jadinya kan seperti ini. 120 derajat itu sama dengan 180 derajat dikurangi berapa? 60 derajat. Nah, seperti ini ya. Nah, sekarang kita akan cari berapakah nilai sin, cos, dan tangen untuk sudut 120 derajat. Nah, kita buat rumusnya dulu ya. Jika kita punya sin ya, sin yang terletak di kuadran kedua, contohnya ini sin 120 derajat ya, bisa kita ubah menjadi sin 180 derajat dikurangi 60 derajat seperti ini. Nah, kedua persamaan ini bisa kita sederhanakan menjadi sin, tinggal kita tuliskan 60-nya saja. Jadi kita sudah tidak memikirkan 120 dan 180 tadi. Jadi sudah langsung kita pakai yang 60 derajatnya. Jadi tinggal sin 60 derajat seperti ini ya. Jadi sin 60 derajat. Tinggal kita hitung berapakah nilai dari sin 60 derajat? Berapa kemarin sin 60 derajat? Ya, jawabannya adalah setengah akar 3. Seperti ini ya. Nah, sehingga sin 120 derajat itu jawabannya adalah setengah akar 3. Nah, sekarang kalau kita cari nilai cosnya berapa? Cos ya. Cos 120 derajat. Nah, ingat kemarin ya. Di sini di kuadran 2 yang bernilai positif itu hanya sin saja. Untuk cos dan tangen hasilnya adalah negatif ya. Maka karena cos 120 cos ya, maka di sini bernilai negatif, kasih tanda negatif. Min ini ya. Cos 180 derajat dikurangi 60 derajat seperti ini ya. Sehingga hasilnya bagaimana? Min cos 60 derajatnya tinggal kita tulis 60 derajatnya ya, sudah kita biarkan 120 dan 180 nya, jadi tinggal negatif cos 60 derajat. Hasilnya adalah min berapakah cos 60 derajat? Cos 60 derajat hasilnya 1/2. Jadi nah seperti ini. Maka bisa kita ketahui bahwa nilai dari cos 120 derajat adalah negatif 1/2. Seperti itu ya, bisa dipahami ya. Nah, kemudian kalau tan 120 derajat ya, tangan sama saja. Karena tangan itu nilainya negatif pada kuadran kedua, maka tinggal kita tambahkan min tan 180 derajat dikurangi 60 derajat, sehingga hasilnya adalah min tan, tinggal kita tulis sudut belakangnya saja ya, 60 derajat. Berapa nilai dari tangan 60 derajat? Tangan 60 derajat adalah akar 3. Jadi min seperti ini ya. Nah, seperti ini. Bisa juga tangan 120 derajat itu dari sin per cos. Sinnya setengah akar 3 dibagi min setengah. Setengahnya coret-coret tinggal min akar 3. Sama saja ya. Artinya apa? Bisa kita simpulkan bahwa
bahwa saya simpulkan di sini ya, di atas ini aja. Jika kita punya sin pada kuadran kedua, ya. Jika kita punya sin 180 derajat min theta, ya. Jadi misalkan kita belum tahu tetanya ini berapa, ini kan saya beri contoh 60 ya, theta, maka hasilnya adalah sin theta itu sendiri, tandanya positif. Kemudian kalau cos 180 derajat dikurangi theta, hati-hati, di kuadran kedua cos itu bernilai negatif, maka tinggal ditambahkan dengan tanda negatif min cos theta seperti ini. Tan 180 derajat dikurangi theta, hasilnya adalah min tan theta. Seperti ini. Itu kesimpulannya ya. Nah sekarang bagaimana jika kita menggunakan relasi sudut 90 derajat? Nah berbeda dengan sudut pakai 180 derajat ya. Kalau 90 derajat jadinya kan seperti ini. 120 derajat itu sama dengan 90 derajat ya, ditambah dengan berapa? 30 derajat. Seperti ini ya. Sehingga ketika kita mencari nilai dari sin 120 derajat menggunakan 90 derajat, nah ada perbedaan di sini. Jika kalian menggunakan sudut 180 derajat, perbandingan trigonometrinya tetap, yaitu awalnya sin maka terakhirnya juga sin, awalnya cos terakhirnya juga cos, awalnya tan dan terakhirnya juga tan. Tapi kalau kalian pakai sudut 90 derajat dibalik ya, yang awalnya sin maka dia berubah menjadi cos. Cos berapa? Cos 30. Ini yang ditulis. Sin di kuadran kedua positif atau negatif? Di sini positif. Maka tandanya tetap positif. Kalau seandainya cos bagaimana? Cos 120 derajat hasilnya adalah cos 90 derajat ditambah 30 derajat ya. Karena sin tadi dibalik menjadi cos dibalik menjadi sin. Ya ingat, cos di kuadran kedua bernilai negatif maka tinggal kita tambahkan min. Cuma di sini harus dibalik jadi sin 30 ya. Kalau tangan bagaimana? Tangan 120 derajat ya. Jadi tan 90 derajat ditambah 30 derajat ya. Tangan juga harus dibalik. Tangan kalau dibalik di sini menjadi kotan ya. Jadi kotangan. Ingat, tangan di kuadran kedua hasilnya adalah negatif, maka di sini harus ditambahkan tanda negatif. Seperti ini ya. Kotan berapa? 30 derajat. Sehingga bisa disimpulkan ini ya simpulannya. Kalau kita memakai sudut 90 derajat, sin 90 derajat plus theta, maka hasilnya cos theta. Cos 90 derajat ditambah theta, kuadran kedua cosnya negatif ya, ditambahin negatif, cuma dibalik yang awalnya cos menjadi sin theta. Untuk tangan juga 90 derajat ditambah theta, maka hasilnya dibalik ya, tangan menjadi kotan theta. Karena tangan di kuadran kedua negatif, maka diberi tanda negatif seperti ini. Bisa dipahami ya. Jadi kalau kalian pakai 180 derajat tidak berubah sin cos-nya, tapi kalau memakai 90 derajat berubah sin cos-nya. Oke, bisa dimengerti?